Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Hari ini judulnya itu Al-Jam'iyyatu Ma'allah. Jadi jam'iyah bersama Allah. Bahasa Indonesianya ya jam'iyah. Jam'iyah Yasin, jam'iyah Kulhu, jam'iyah Hadiyu. Jam'iyah Mimah gitu. Jadi mungkin maksudnya komunitas ya tertentu yang dibuat untuk melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan. Dibilang koperasi ya boleh, kalau ke ekonomi ya namanya koperasi, kalau ritual ya jamiyah, seperti itulah kira-kira. Saya mengalami kesulitan menerjemahkannya, jadi langsung saja saya terjemahkan menjadi bersama Tuhan gitu aja lah. Kebersamaan dengan Tuhan, atau bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada hambanya, ketika engkau berkumpul dengan selain aku, maka engkau akan berpisah dengan siapapun yang engkau kumpulkan. Berkumpullah bersamaku, nanti engkau berkumpul bersama semua perkumpulan. Lalu engkau akan mendengarkan apa saja yang dapat didengar. Kemudian engkau akan merangkum apa saja selain aku. Ketika itu engkau akan menjadi orang terpandang. Tidak ada yang dapat merangkum dirimu selain aku. Tidak ada orang yang dapat memberitahu tentang dirimu. Orang yang bersimpuh di hadapanku, orang yang bersimpuh di hadapan kehadiratanku, tidak akan mengagumi apapun yang indah dan tidak takut melihat apapun yang menyeramkan. Karena dia telah melihat benar-benar zahir, bukan melihat bentuk yang lahir. Melihat keindahan, bukan melihat yang indah. Melihat yang mutlak, bukan melihat yang terbatas. Melihat yang tidak terikat, bukan melihat yang tertentu. Wajahku untuk siapapun yang bersimpuh di hadapanku. Kabar beritaku untuk orang-orang yang sudah mengenali aku. Bersucilah ketika engkau ingin bersimpuh di hadapanku. Apabila engkau tidak bersuci, maka pasti engkau akan kusingkirkan. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi kekuatanmu dan tidak ada yang dapat menjadi daya tarik selain Tuhanmu. Ketika engkau sedang bersimpuh di hadapanku, lalu engkau melihat sesuatu selain aku, maka engkau akan kuusir. Itulah judul keberapa ini? Keempat ya?
Ya, al-jam'iyah ma'allah. Mari kita kaji teks aslinya. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, idza ijtama'ta, ketika engkau berkumpul, bisiwaya, dengan selain aku, fatafarraqta majtamat atau fatafarraqta majtamata, maka engkau akan berpisah dengan apapun yang sudah engkau kumpulkan. Idza ijtama'ta bisiwaya fatafarraqta majtamata, ijtami' bi, berkumpullah bersamaku. Tajtami'u bimujtama'in kulli mujtama'in, engkau akan berkumpul dengan setiap perkumpulan. Perlu diyakini oleh kita bersama bahwa perkumpulan kita di sini sifatnya sementara. Ya, idza istama'ta bisiwaya tafarraqta, ya, majtama'at, maka engkau akan berpisah dengan apapun yang telah kau kumpulkan. Sekarang kita dengan Wamima TV berkumpul dengan keberkahan YouTube, ya, kita ngaji, kita kumpul bersama pagi sore siang malam bersama, bersukaria, ya, berbahagia bersama. Berapa? 35 tak? Iya, udah pulang duluan, baru kawin lagi. Jadi perkumpulan yang abadi adalah perkumpulan bersama Tuhan. Selain dengan Allah, semuanya akan berakhir dengan perpisahan juga. Kalau kita berkumpul dengan Allah, maka kita akan berkumpul dengan segala perkumpulan yang ada. Wa tastami'u bimustami'in kulli mustami'in. Wa tastami'u bimustami'in bikulli mustami'in bimustami'in kulli mustama'in. Dan kau akan mendengar apapun yang bisa terdengar. Artinya kalau kita berjam'iyahnya bersama Allah, maka kita akan dapat mendengarkan informasi-informasi, bisa mendengarkan apapun yang bisa terdengar. Artinya sekalipun kita berjam'iyah di sini, kita berkomunikasi, kita berkeluh kesah, tidak semuanya yang diceritakan oleh teman-temanmu itu hanya sebagian kecil saja yang dia ceritakan kepadamu. Hanya 1/1000% berita tentang teman-teman kita. Buktinya Nana, dia darah tinggi, nggak pernah cerita kok sampai mati. Saya nggak tahu. Betul nggak? Kok diem aja sih? Ya itulah. Pak Afkar kesulitan rumah tangganya pernah cerita sama saya, enggak kan? Iya, udah, ya udah, terima kasih lah. Bagus begitulah, nggak usah cerita udah. Karena orang sendiri juga ketika akan memberitahukan kepada kita selektif. Kita akan berpikir ada manfaatnya enggak informasi yang saya sampaikan. Ada untungnya enggak. Ada yang tersinggung enggak. Kan pilih. Atau asal ngomong aja gitu. Masa bodoh. Mau tersinggung silakan, mau itu. Ya enggak bisa dong. Orang yang berpikir logis kan mikir. Itu. Tapi kalau kita bertemu dengan Allah, berkumpul berjam'iyahan dengan Allah, maka kita mendapat informasi yang selengkapnya kok.
Ya, karena apa? Ya Allah yang ngasih tahu. Iya, Allah yang ngasih tahu. Bahkan kadang-kadang secara logika banyak sekali kita dikasih tahu oleh Allah yang tidak mungkin orang itu bisa tahu. Ya, tapi kalau Allah berkehendak gimana? Iya, fatahwi siwaka fatukhbaru anhu. Nanti engkau akan bisa merangkum, engkau bisa ngemong semua orang selain kamu. Akan menjadi tempat keluh kesah akhirnya. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua, menjadi orang pelindung, semua orang mengadu kepada kamu. Kau sayangi semuanya. Iya. Fatukhbaru anhu, akhirnya engkau banyak mendengar berita, banyak informasi. Bagaimanapun karena di sini setiap hari banyak tamu, ratusan tamu, mungkin ribuan tiap hari, maka di sini sumber informasi. Apa yang terjadi di daerah kita, ya saya tahu sekali karena tiap hari banyak orang sih. Itu kan logikanya seperti itu. Wala yuhwika siwaka, ya. Tetapi tetap tidak ada yang bisa melindungi kamu. Selain kamu, ya, selain kamu hanya Tuhanmu yang bisa melindungi kamu. Fayukhtabaru anka, fayukhbiru anka, baru engkau akan diberitahu. Al-waqifu orang yang berdiri bersimpuh fi hadrati, di hadapan kehadiratanku. Orang yang berdiri atau bersimpuh di hadapan kehadiratanku, fi hadrati. La yaruquhu al-husnu, dia tidak akan merasa terkagum-kagum melihat keindahan apapun. Melihat perempuan secantik apapun, enggak mungkin akan klepek-klepek kok. Melihat orang kaya seberapa banyak uangnya, ratusan triliun pun enggak ora segu ora wahin. Enggak gemetar kok, enggak kagum, enggak bangga. Ya udah. Oh, mobilnya berapa? Baby bandnya 30. Oh iya. Mangga. Sawahnya 3.000 hektar, ya mangga terus semuanya. Apa saya harus hormat? Enggak ada urusan, ya udah aja. Rezekinya kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Lihat perempuan seberapa cantik menggoda, enggak bakal tergoda, enggak. Mangga aja. Silakan bersolak secangnya apa aja, ya. Nah itu. Jadi tidak akan mudah tergoda dengan segala keindahan. Wala yaru'uhu ar-rau'u, dan juga tidak mungkin akan rasa takut melihat apapun yang menyeramkan. Sekalipun pistol sudah ditodongkan di depan kepalanya, sok silakan aja, nggak bakal mati sama. Yang bisa mati Allah aja kok. Sok tembak. Takut gitu dengerannya? Enggak. Ngeri enggak. Mundur enggak, sok. Di sini adalah merupakan artinya ketika orang sudah kenal Allah, sudah bisa bersimpuh di hadapan kehadiran Tuhan, ya sudah tidak akan tergoda dengan keindahan, tidak akan merasa takut melihat ancaman. Takut gitu, dikiranya takut nggak makan, enggak, sok diambil semuanya, silakan, enggak. Ambil semuanya, sampai sandal bodol diambil semuanya. Aku pasti makan kok. Aku tahu Tuhanku kok. Iya, emangnya takut. Itu. Ya, warahmat. Li'annahu yarzahir lal mazahir. Karena orang yang sudah bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan, sudah bersimpuh di hadapan Tuhan,
Dia sudah bisa melihat zahir, bukan madzahir. Dia bisa melihat yang benar-benar nyata, ya, bukan melihat kenyataan, bukan melihat fenomena. Ya. Maksudnya apa? Ya, dia bisa melihat sesungguhnya yang zahir, yang pasti zahir itu apa? Ya Tuhan. Ini mah semuanya madzahir, hanya tampilan Tuhan. Gunung, lautan, manusia, binatang itu tampilan Tuhan. Yang hakikat zahirnya siapa? Ya Tuhan. Ya kenapa matamu tidak bisa melihat Tuhan? Ya saking dekatnya. Yarul jamala walisal jamil. Karena dia sudah melihat keindahan, bukan melihat sesuatu yang indah. Kalau yang orang itu sudah melihat keindahan, ya semua yang dilihat indah semuanya, nggak ada yang jelek. Ya wajah kamu lucu-lucu semua. Iya. Kalau melihat keindahan, ya akan memilah-milah. Ini ganteng, ini jelek, ini sedang, ini tidak percuma. Ini lumayan lah gitu. Ini cantik jelita, ini jelek. Ya enggak. Kalau hati kita sudah melihat Tuhan yang maha indah, melihat keindahan, maka semuanya menjadi indah. Yarul mutlaqa lal muqayyada. Dia melihat mutlak, bukan melihat muqayyad. Melihat mutlak, yang tidak terhingga, bukan yang terbatas. Yaral mujarrada walaysal muta'ayyan. Dia melihat yang mujarrad, bukan yang muta'ayyan. Melihat yang tidak terikat dengan apapun, yang tidak terbatas dengan apapun, yang mujarrad, yang tidak terbilang dengan hitungan apapun, yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ya, bukan melihat muta'ayyan, sesuatu yang terikat, sesuatu yang terbatas. Wajhi lil waqifin. Wajahku untuk siapapun yang ingin bersimpuh di depan kehadiratanku. Mangga silakan. Engkau ingin melihat wajahku, silakan datanglah ke sini. Duduknya yang rapi. Ya kan gitu. Tapi bersuci dulu gitu ya, kalau tak usir kamu nih. Ya, sucikan dulu hatimu itu. Wa akhbari lil arifina. Kemudian segala macam informasi, beritaku tentang aku, apapun tentang aku, iya, akan kusampaikan kepada orang yang sudah mengenal aku. Kalau nggak kenal mana mungkin. Pak Rahmat mungkin enggak memberikan informasi kepada seorang yang tidak dikenal? Ya enggak. Tapi sekarang ada hak informasi katanya. Informasi publik. Iya itu mah undang-undang. Tetap aja yang diberitakan juga yang normatif aja. Apa yang terjadi sungguhnya di dalam kementerian, di istana presiden, yang enggak bisa dong. Juru bicara juga akan menseleksi. Ya, itu yang disampaikan adalah yang konsumsi publik. Iya. Ya, yang sangat konfidensial ya nggak bisa didapat kecuali wartawan juga harus berjuang mati-matian mencari beritanya itu. Kan begitu. Paham gitu ya kira-kira. Tatahhar lil waqfah. Nah, bersucilah untuk menghadap Tuhan itu, untuk bersimpuh di hadapan Tuhan. Wa illa nafadtuka. Kalau tidak, ya, kamu datang ke sini belepotan, telinganya masih kopokan, budalnya masih tebal, matanya belekan, hidungnya masih umbelen,
Habis makan belum sikat gigi, habis kencing belum cebok, ya kuusir kamu. Artinya nggak usah kesinilah ketika engkau berlumuran dengan darah dan dosa itu. Ya bersih saja dulu. Okay. La yakun alaika sultan min syai'in. Engkau tidak bisa, apapun yang kau miliki tidak bisa membuat engkau punya kekuasaan. Kamu tidak bisa membangun kekuasaanmu, kekuatanmu dengan apapun. Wala jadhiba min siwan, dan juga kamu tidak punya daya tarik apapun selain aku. Mimma siwallah, selain Allah tidak ada yang bisa kau jadikan sesuatu yang punya daya pikat terhadap dirimu. Selain Allah engkau tidak bisa membangun kekuatan apapun. Engkau dalam posisimu yang tetap tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa semuanya. Fil waqfati, dalam keadaan bersimpuh di hadapanku, tara siwa, ketika engkau sedang bersimpuh di hadapanku, kemudian engkau melirik, melotot kepada selain aku, bimablagin yang berlebih-lebihan, jumlah siwa, ya. Fatukhraju anhu, sejak itu engkau akan terusir. Kamu dengan istrimu yang kau cintai bisa berdua, matamu pelarak-pelirik membuntuti perempuan-perempuan cantik yang seliweran di depannya, ditampar kamu. Iya kan gitu. Artinya jangan sekali tergoda melihat selain istrimu gitu. Iya, sangat tersenyum sekali. Dan ketahuilah istrimu yang cemburunya, naudzubillah, Allah itu maha cemburu. Makasih kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Hima TV dan Sobat Hima TV yang ada di studio atau di virtual saat ini, demikian kajian yang sudah dibacakan oleh Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA, masuk ke episode yang ke-6 untuk Ramadan ke-7 1442 Hijriah dan atau di 19 April 2021. Hari ini kita telah sama-sama mengkaji tentang